Pemirsa Duduk Bersembang, senang sekali berjumpa kembali bersama saya Oki Andri Biaharyadi di podcast Duduk Bersembang. Wow, dan tentunya kita juga akan berbincang dengan narasumber yang memiliki kisah inspiratif yang nantinya akan kita bagikan di Duduk Bersembang kali ini. Tetapi pemirsa juga bisa menyaksikan podcast ini di YouTube channel TVRI Kepri. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan juga share. Dan pemirsa, pembelajaran kehidupan ini yang berharga itu seringkali tersembunyi dalam kisah-kisah inspiratif yang disajikan dalam bentuk cerita yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Bagi sekecil untuk Anda pemirsa yang memiliki anak-anak atau juga kerabat dan keluarga terdekat yang juga masih kecil, ini juga mereka memiliki kisah kehidupannya sendiri dan cita-cita di masa yang akan datang. Untuk menjadi seorang jurnalis di media pertelevisian ini bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi dibutuhkan tekad dan juga kemampuan serta bakat dari kecil. Wah, kali ini ada yang lebih spesial di Duduk Bersembang pemirsa, karena kita akan membahas bercita-cita menjadi seorang jurnalis. Langsung aja kalau gitu, sudah hadir bersama saya M. Laksamana Habibi, anak kecil yang memiliki kisah inspiratif dan bercita-cita menjadi seorang jurnalis, dan tentunya bersama dengan Umi Andika Tia. Yuk kita langsung saja menyapa. Halo Habibi. Halo Umi Tia. Wah Habibi, Uncle senang banget nih Uncle Oki bisa kedatangan Habibi karena it's been a long time ago Habibi kontak ke Uncle Oki dan juga tim TVRI untuk bisa gimana sih caranya how to be a journalist, right? Bener ya? Nah, Habibi bingung nih pemirsa. Habibi, untuk start di awal, Habibi mau nggak nyapa pemirsa kita nih yang lagi nonton Duduk Bersembang? Boleh nggak? Boleh ya? So, Habibi, would you like to say hello to pemirsa yang sedang menyaksikan? Boleh dong? Kenalin diri dong. Wow, describe yourself, Habibi. Nama saya Muhammad Laksamana Habibi Syafi'i. Panggilnya Habibi. Yes. Cita-cita saya ingin menjadi astronot dan dokter. Okay. Wow. Nah, prestasiku di masa depan akan menjadi bombastis banget nih. Wow, luar biasa, pemirsa. Karena apa? Saya akan membuat Indonesia akan menjadi negara pertama yang menginjakan kaki di Mars. Wow, Indonesia negara pertama atau astronotnya? Astronot termuda. Astronot termuda. Bukan nih. Nah, jadi dua-duanya sekaligus. Dua-duanya, astronotnya dan juga negaranya. Iya. Pertama kali bisa menginjakan kakinya di planet Mars. Iya, betul. Wow. So, would you like to explain this about your plan to future? Pertama buat roketnya, setelah itu bikin tank yang besar, tank bensin yang besar. Yeah. Itu biar kan berbulan-bulan tuh untuk sampai ke Mars. Yeah. Jadi harus ada banyak ke bensinnya kan. Iya. Nah itu buat roket yang besar, biar banyak orang bisa. Tapi anak kecil jangan. Oh, kenapa anak kecil jangan? Iya, katanya. Alasannya? Alasannya nanti takut nanti meletus. Jangan dong, kok bisa meletus? Habibi, ini kan tadi kita udah perkenalan dong. Nah, di sebelahnya Habibi ini siapa? Umi, oke. Umi Tia, ini boleh dong perkenalkan dirinya juga nih kepada pemirsa kita yang sedang menyaksikan podcast Duduk Bersembang. Ini mungkin mereka terkagum-kagum nih dengan Habibi, karena kan juga kita lihat di Instagram bahwasanya Habibi juga berbakat menjadi seorang jurnalis gitu kan. Wah, ini mungkin ada yang pengen tahu juga sosoknya Umi Tia ini tuh seperti apa sehingga anaknya nih juga disupport gitu untuk jadi jurnalis di televisi ini. Iya, terima kasih banyak. Jadi Habibi ini sebetulnya memang dari kecil kan memang kita stimulus untuk menjadi percaya diri, supaya dia bisa public speakingnya juga bagus. Nah, jadi dari kecil itu sudah sering kita buatkan video, terus dari video itu mungkin dia tuh jadi jadi percaya dirinya jadi tinggi, jadi tinggi, dan kita juga buatkan kelas juga. Kelas juga? Ini kelas? Bright Champs. Iya, dia ikut kelas public speaking. Oh, champs gitu, kayak
Public Bright speaking, Champ. Bright Champs. Di Bright Champ. Bright Champ sudah. Oke. Class. Oke, nah mungkin bisa, would you like to explain this about the Bright English Champs? aja dong. In English? In English, please. In English, please, would you like? Yes. Okay, so would you like to explain about Your Bright class? Champs? Bright Champ is a coding class. Yeah. And it can also for public speaking Mm-hmm. and also financial literacy. Mm-hmm. And What more? Bright Champ Mm-hmm. is my favorite Yes. because it uses coding Mm-hmm. websites Mm-hmm. such as Scratch or other Mhm. coding things like code.org. All You right. know what? It's a coding class. Wow. Coding class. So, what teacher name? Uh, there are many different teachers Iya. in Many Bright different Berubah-ubah. teacher. Oh, berubah-berubah Iya, gitu. jadi, Ini sebenarnya kelas apa ini, Kak? Iya, jadi kelas coding class ini dia tuh karena kita dapet dulu kita tuh tinggalnya di daerah, jadi Iya. kita hanya bisa mengakses kelas-kelas yang online. Jadi kita ikut Bright Champ itu, Oke. kan dia kan sebetulnya ada pilihannya mau yang gurunya dari Indonesia ataupun Iya. dari luar. Jadi saya sengaja latih dia untuk yang teachernya dari Filipina, ada yang dari India, ada yang dari Cina juga kadang, supaya kadang kan kalau bahasa Inggris kan beda-beda ya cara Mm-mm. apa ya, Cara Pronunciation-nya, pronunciation-nya gitu dari masing-masing negara gitu kan. jadi dia bisa semua sih. Bisa Wow. nangkap. Gitu. Dan coding class itu untuk melatih apa nak, logika atau apa nak? Enggak logi. Mhm. Melatih apa aja tuh Habibie Melatih apa aja? di Bright Champ Kreatif itu juga tadi? kan ya. Speakers or something like that, mathematics or Iya, anything math juga else. kan, ya. Apalagi? Iya, karena bikin dia suka bikin game ya. Bikin game ya. Mungkin tapi selalu fail-fail. Oh, nggak apa-apa. Fail. Oh ya, boleh kok. Nggak apa-apa. Tapi- Tahu nggak sih? Tahu nggak? Albert Einstein itu cobanya sampai berapa ribu kali Iya. baru dia berhasil dengan satu percobaan terakhirnya. Habibie baru gagal berapa kali coba Berapa kali gamesnya? ya? Kayaknya Hmm. dari pertama kali belajar coding, sepertinya baru 5. kayaknya baru 15 kali. 15 kali. Emang games apa sih? Games apa sih? Boleh nggak diceritain? Games Game apa? yang baru berhasil itu Iya. Fruit Rush. Oh, fruit. Fruit Rush. Itu Iya. kayak permainan yang Harus Aha. harus pakai Slice ya. komputer. Slice ya. Oh, harus Slice pakai. the Harus fruit. tangkap pitunya. Setelah itu yang berbeda memiliki poin yang berbeda. Jadi kalau Oke. dapat X nanti berkurang poinnya. Bisa 50 atau 100. Oh, jadi selain ini Habibie ini juga rupanya bisa bikin games juga gitu ya, tetapi yang mengedukasi and fun pastinya gitu. Nah, Iya. Habibie, tadi kan kita belum kenalan di awal. Habibie ini sekarang kelas berapa? Kelas 2 Kairo. 2 Kairo di Di mana? SDIT Asakina. Asakina. Oke. SDIT Asakina. SDIT Asakina. Iya. Nah, kemarin kan Umi ada posting tuh di story tuh. Uncle juga sama teman-teman lihat. Habibie katanya baru get achievement ya. Boleh nggak diceritain apa aja sih? Prestasinya Iya. pertama berhasil MTQ tepat di Kecamatan Singkep Barat untuk tingkat TK. Iya. Setelah itu menang juara 1 storytelling and virtual show IF Little Star. Setelah itu sekarang prestasinya memenangkan Dai Cilik Batam Ibu Profesional untuk
dapatnya juara 2. Juara 2. Pidato juara 2. Ramadan. Pidato Ramadan. Tadi itu storytellingnya tentang apa? Storytellingnya, oh iya. Tentang apa? Ceritakan Coba. dong. Boleh nggak ceritain ke kita sama, ini kan teman-teman nih pemirsa juga ada menyaksikan nih. Ini sosok sekecil ini loh gitu ya. Habibie umurnya berapa sekarang? 8? Bulan ini 8. Bulan Mei. 8 years old berarti. Tuh. Wow. Storytelling apa sih Habibie Apa, sayang? ceritain kemarin? Boleh dong diulang bisa nggak? Harus Bisa, pakai sayang. teks atau gimana? Enggak. Hafalan Hafal ya? kan? Hafal. Red Oke, ayo kita pingin lihat. Iya, Coba. chicken ya. Iya. Oke, yes. Coba gimana? Pertama kan ada Lihat Nih, ke sana aja. lihat ke sini nih, pertama nih, kan nih, ada kamera nih. ayam. Bukan, in English kan In itu. English, in English please. Oke, yuk. Kan Bisa storytelling. yuk? Oke, you English can do first. it. Ayo. Coba, let's try. Once upon a time there was a little red chicken. So, Baru- ya, Lupa. malu pemirsa. Katanya this is first time ya Habibie untuk bisa tampil beneran di podcast studio atau beneran. di studio beneran gitu Biasanya ya. kita Tapi studionya Studionya mini, punya studio mini gitu ya di rumah. Habibie, what you're feeling? Nervous? Atau gugup? Kenapa? Katanya kan Umi cerita nih ke Uncle, ada nih Umi punya putra gitu kan, anak pengen jadi jurnalis atau presenter kayak Uncle Oki Iya, gitu kan. Nah, coba dong Habibie ceritain kenapa Habibie tuh pengen jadi presenter gitu. Kenapa? biar jadi populer Aha. dari uncle ya. populer kayak Uncle. Terus? Terus setelah itu kan di postnya Instagram itu Iya. seluruh dunia. Iya, betul. Nah, Mhm. Jadi semua orang tuh bisa lihat Habibie gitu di ya. seluruh dunia. Seluruh dunia bisa lihat Setelah Habibie. itu Harus ini Amerika. dong, percaya diri dong. National American Space Administration nanti akan melihat abang dan setelah itu ngajak abang nggak jadi astronot. Astronot. Iya. Iya bener, karena kalau kita mau dilihat oleh dunia itu kita harus punya something gitu Iya kan? kan. Nah tuh spirit is number one to be something in this life, right? Yes. Itu moto hidupnya Uncle. Keren nggak? Kalau Habibie udah punya moto hidup belum? Apa? Belum. Belum, nanti cari ya. Oke. Nah, nih, jadi ini kan memang nih Umi ya, kalau fase sebetulnya perkembangan udah anak-anak dapat ini moto. kan memang mempengaruhi nih pembentukan apa namanya karakter Yang juga. terbaik kepala Usia kita Habibie ini terus kan nanti antara kehidupan usia juga anak-anak akan yang memang lagi mengalami perkembangan ya, gitu ya. Nah, ini apa yang dilihatnya juga, apa yang didengarnya ini dan dipelajari ini juga akan merubah persepsinya juga kan. Nah, tentang kehidupan yang dialaminya. Jadi pertama-tama ngantuk. Pertama-tamanya ini apa sih Umi yang Umi lihat kok dia nih rupanya punya something yang spesial gitu, berbakat jadi seorang presenter atau jurnalis itu apa gitu? Dari percaya dirinya tinggi, iya. jadi berbeda dengan anak seusia dia juga. Kadang dia sebelum disuruh maju ke depan dia Iya. pasti udah maju duluan Oh gitu. di sekolahnya. Terus kalau kita lagi di suatu tempat dan ada momen spesial tertentu pasti dia bilang, Mama, tag video please, bilang gitu. Oke. Jadi awal mulanya dari situ ya. Terus dia suka hafalan, jadi ketika hafalan sebetulnya itu trik kita juga sih sebetulnya biar dia cepat hafal. Jadi ketika dia menghafal, ayo kita mau video loh yang baik ya hafalannya, ayo Iya. kita bisa ya. Jadi dia cepat hafalannya Cepet gitu. hafalannya. Karena dia tuh malahan suka kalau udah menghafal terus di-share. Jadi Iya. teman-teman, udah di-share belum nih? Bilang gitu. Jadi kayak gitu Habibie, bener nggak Iya. kata Umi? Bener ya? Bener ya? Kalau ini nggak boleh malu-malu, harus kalau mau jadi astronot harus tegap, harus percaya diri gitu. Iya. Nah, jadi Dan- itulah tadi sosok si Habibie gitu ya, Umi ya. Habibie ini anak ke berapa? Anak pertama. Anak pertama. Sedang probably Berarti please. anak Umi ada tiga. Tiga. Tadi, 3. Nah, kalau Habibie memang
cita-citanya tadi banyak, mau jadi astronot juga. Jadi apalagi tadi dokter ya? Atau apa sih tadi In Habibie? English makanya biar English. nyaman. Biar nyaman, ayo. In sayang. English. Mau jadi dokter setelah itu ketika udah sampai di Mars, Mm-mm. kalau ada yang sakit dirawatin, setelah itu nanti kalau ada libur Mhm. ke hospitalnya, Iya. ibu rumah sakitnya boleh nginjakin kaki pertama kali bulan. Oke, keren. Nah, Habibie, Uncle mau nanya nih. Kalau Habibie ini, what's your daily activity? Jadi aktivitinya kayak anak biasa kali. Mhm. Abang, ayo. If you're fluent in English, so please. Iya. Mm. Come on. Okay, you can do. Speak with English. Okay, Mm. like just an ordinary kid, go to Mhm. school, I'll come back from school and just take a rest. Mhm. In a day? Yes. Yes. Terus apa lagi? What's your favorite study? My favorite study is science, mathematics. I Science? really want to learn algebra. Algebra. Oh my God, Algebra. it's a very difficult for me, I think. Algebra. But you said you like and favorite about science. Yes. Mau nggak kalau kita uji kemampuan Habibie? Katanya bocoran Okay. dari Umi nih. Umi bilang Habibie bisa menghafal tabel periodik. Iya. Oke. Tapi kok pengen yang 2016 kali yang Dibocorin pemirsa. Kayak gimana saya baru mau bilang. Tarang gitu ya. Nah, jadi di sini Uncle punya tabel periodik. 2016. Yang ini 2016 punya. Zamannya Uncle sekolah ini itu kayak gini nih ya. Jadi Uncle tuh dulu hafalinnya tuh kayak susah tuh kayak Nona minta apa gitu. Nah, kalau Habibie cara hafalin tabel Gimana? periodiknya gimana? Ini Noble Iya. gas ini yang helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Setelah Itu disingkatnya apa? Ini nggak ada bam. Wah, Harusnya ada oke. ya? Ini Harusnya kalau ada ya? helium, Oke. neon, Oke. argon, krypton sama xenon, radon itu ada singkatannya. Tabel periodik. Apa singkatannya? Heboh, Iya. he, Hmm. negeri, Iya. ne, Argentina, ar, Heboh negeri Argentina. Oke, apa coba? He-nya itu apa? Helium. helium, Helium. B. Ne-nya? Ne-nya? neon. Neon. Apa lagi? Wah itu argon. Argon. Argentina. Oke. Itu Argentina. Heboh negeri. kryptonnya Kryptonnya? karena Hmm. xenonnya sepakan, Oke. pura-pura S-nya jadi X. X. Itu apa? Sepakan, Sepakan. RN-nya Ronaldo. Ronaldo. Heboh negeri Argentina. Karena sepakan Karena Ronaldo. sepakan Ronaldo. Luar Iya. biasa. Tepuk tangan, tepuk tangan. Iya. Habibie. Mau Dengarnya tes Habibie. di Pahamify, pernah dengar Pahamify nggak? Apa tuh? Pahamify. Apa itu? Bapak Hamify itu dia aplikasi juga, aplikasi untuk belajar Juga juga. channel. Jadi dia belajarnya channel. udah yang SMP. Oh, yang SMP punya. SMP. Oh, luar biasa. Dan level Ini SMP. dulu, Om dulu kan memang di science juga. Cuman kayak hafal ini, Om susah Habibie, it's very difficult for me. Oke, Habibie, Tapi kalau 2024 udah mulai mudah-mudah. udah mulai mudah-mudah ya? Iya, Oke, yang mana? Yang ininya. Yang mana coba? Yang Tunjukin ke pemirsa. Iya. ini sama ini Apa dia itu? lebih pendekin lagi, diganti namanya. Jadi Jadi, apa? ya harus diperhatikan. Ya udah, nih Uncle tes aja. Kalau helium itu lambang periodiknya apa? Unsur periodiknya? He, He, He. Oke. He. HE, Iya. HE, 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 HE. Bukan gitu yang ya? itu kan? Bukan itu. Oke. Oke, kalau water, air, Air itu molekul. molekul, Jadi apa? nggak masuk tabel Oh, periodik. tidak masuk tabel periodik. Oke. Iya. Kalau Apa? biasa kalau di ban itu ada nitrogen. Ya nitrogen dia N. N. Oke. Karbon dioksida. Karbon dioksida itu juga molekul. Kalau molekul dia nggak masuk ke Oke. tabel periodik. Kalau karbon dioksida itu dia CO2.
Oke. Nah, kalau nuklir, itu Nuklir. kan paling berbahaya tuh. Bom paling Itu berbahaya di dunia. energi nuklir. Energi Iya. nuklir itu Isinya? dia pakai beberapa elemen radioaktif. Oke. Seperti radium. Ya, itu. Terus, Lambungnya Setelah itu pakai uranium juga terkadang. Setelah itu dalamnya campur-campur kali. oke. Kalau bahan yang mudah meledak, unsur periodiknya apa? Alkalin kalau sini. Ini yang alkalin sebelah sini. Oke. Alkalin metal. Iya. Alkalin nih. Alkalin ini kalau ketemu sama anon metal dia meletus. Oh my god. Bukan. Jadi, Nah, alkalin earth ini kalau Iya. ketemu sama halogen ini dia Iya. meletus. waduh. Tapi ini don't try this at home, right? Ya, nggak boleh. Satu lagi. Dangerous. Tadi water udah, oksigen udah, karbon dioksida, Termasuk. karbon dioksida sudah. Siap. Terus apa lagi? Hidrogen juga udah. Hidrogen juga udah. Belum. Oke, belum ya? Hidrogen Iya. belum. Hidrogen itu apa? Hidrogen itu Dia sejenis Unsur apa? Senyawa pal. apa tuh? bukan senyawa sih, Jadi? tapi unsur. Unsur. Unsur yang paling ringan. Unsur yang paling ringan. Kalau yang biasa masukkan dalam balon itu dia helium. Helium, itu dia, keren. Oke, nah yang paling susah nih. Ya. Kalau, ini pertanyaannya ya. Ya. Kalau benda cair, Ya. ya. Kalau benda cair itu Ya. bisa nggak dia menghancurkan benda padat? Bisa. Caranya? Gallium. Helium. Gallium itu dia bisa hancurin besi loh. Kenapa gitu? Ya, karena gak tahu chain reaction kali. Oke. Reaksinya sama besi itu Mhm. coba kalau waktu itu uang gallium ke laptop, hancur laptopnya tuh. Kalau kaleng Iya. diminum dulu isinya. Setelah itu dikope-kope aluminiumnya. Iya, lalu? Setelah itu tuang gallium, hancur. Hancur, oke. Iya. Nah, kalau air mendidih, itu prosesnya dinamakan apa? MDD itu Menguap atau menyublim? menguap. Reaksi apa? Menguap, reaksinya menguap. Iya, reaksinya kalau ketemu sama api Oke. dia menguap. Menguap. Kalau rel kereta api, Kereta api. tahu nggak? Menyublim atau menguap atau mencair atau meleleh? Menguap. Enggak dong. Lupa juga sih hampir sebenarnya. Aduh, tenot deh ya. Oke, itu tadi subfluid untuk tabel periodik, unsur periodik. Nah, kita ke Umi lagi. Tadi udah ke Habibie. Umi, ini gimana nih kok bisa sekecil ini baru 8 tahun? Bahkan ini kan dulu saya aja pelajarin ini tuh ketika saya masuk di jurusan sains gitu kan, di sekolah menengah atas gitu, baru mulai belajar tentang tabel SMA periodik. Ini maksudnya. gimana kok sekecil ini tuh sudah bisa belajar tentang unsur-unsur periodik gitu dan apa aja lambangnya dan lain sebagainya gitu. Ini gimana sih? Iya, sebetulnya mungkin karena kita tuh kebanyakan di rumah, Iya. karena kan kita pindah di daerah, kita tinggal di Lingga dulu. 4 tahun. Iya, kita 4 tahun di 4 tahun. Lingga dan di situ kita tinggalnya bener-bener dikelilingi oleh hutan, kanan kiri hutan, Oke. belakang lautan. Yap. Jadi karena kita nggak ada kegiatan lain selain dengan ternak-ternak, jadi Iya. dia hanya membaca buku aja. Oh. Jadi yang dibaca itu buku-buku anak SMA, SMP, karena buku orang tuanya dulu waktu sekolah. Iya, oh jadi disitulah dia mulai ada timbul minat Iya. gitu ya. Ini apa ya? Ini apa ya? Ah. Gitu. Penasaran. Oh, jadi akhirnya inilah ajarkanlah serius lah dan ternyata si Habibinya pun Suka. juga Sebenarnya dari dia gitu. suka sih, bukan kita yang ngajarin. Oh iya. Oke, next question nih. Habibi, who is your inspiration? Siapa? Iya. Inspirasinya Neil Inspirasinya Armstrong. Habibi. Ini Your English, motivation on your life. Oh, orang inspirasi.
Kalau di rumah? Inspiration people. Iya, inspiration people for you. Neil Armstrong yang pertama kali menginjakan kaki di bulan. Oke, why? Karena dia itu udah hebat. Dia udah hebat, Neil Armstrong. Itu Iya. yang sosok yang Habibie kagum untuk bisa jadi astronot gitu ya. Iya. Kalau di rumah, sosok yang memotivasi Habibie, Umi atau manggilnya apa? Abah. Abah. Umi atau Abah? Abah, karena tempatnya jauh jadi harus berusaha. Wah. Abah pernah IPDN. Oh, Abah di lulusan pemerintahan Iya. juga. Keren. Kalau Umi, Dalam negeri. Umi bisa nggak ceritain sosok Umi itu gimana? Mungkin she is very beautiful atau apalagi kayak Like apa? monster. Kok malu-malu sih? Atau Umi Bingung. adalah Bingung. bingung kenapa? Ya karena seorang diri itu dia enggak semua orang dia tahu. Oke. Ciri-ciri orangnya. Oh, ciri-ciri orangnya. Tapi kalau Umi nih, untuk Habibie itu seperti apa sih Habibie? Sayangnya Habibie ke Umi itu seberapa besar gitu? Sebesar apa? Segini atau segini? Semana? Lebih besar dari itu. Lebih besar dari itu, luar biasa memang sih. Karena kasih ibu itu tiada tara ya, luar biasa. Oke, nah tadi cita-citanya Habibie udah, terus juga tadi juga Uncle udah ngobrol sama Umi juga, gimana pas tahu Habibie itu ternyata punya cita-cita yang besar. Nah, terus apa sih yang membuat Habibie itu kemarin buat video yang di-share di Instagram dan sosial media dan YouTube-nya Habibie juga. Terus Habibie tuh buat video Habibie lagi jadi jurnalis, reporter. Tuh, nggak tahu deh ini udah ada videonya belum nih yang bisa ditayangin nih untuk melihat gimana sih sebenarnya sosok Habibie ini. Nah itu ya. Tapi Habibie boleh nggak ceritain ulang atau Habibie boleh nggak untuk peragain ulang tuh kayak gimana? Tuh, ada nggak? Prepare ininya nggak? Nggak. Alat tempurnya nggak? Lupa itunya. Itunya lupa, tapi bisa nggak contohin? Contohin aja. Contohin aja. Boleh. Kayak, hello pemirsa, this is Habibie from the station of TVRI Kepulauan Riau gitu. Boleh. Boleh? Nggak lupa. Boleh, pasti bisa, yuk. Ada Nah, nggak transkripnya? coba ada nggak skripnya? Sambil Umi cari, ini kita ngobrol dulu nih Habibie. Ya. Yuk, ngobrol dulu. Nah, Habibie, Ya. kalau di dalam dunia televisi itu, Habibie ingin jadi apa? Pengen jadi netizen. Kenapa lebih pilih jadi netizen? Kenapa? Alasannya? Iya, karena suka nonton TV. Suka nonton TV. Tapi kalau jadi jurnalis, Habibie mau? Iya. Kenapa? Liatin orang setelah itu buatin kayak orang. Oke, kalau konten-konten yang Habibie sering share di Ya. sosial media, di Instagram, di YouTube, itu konten apa aja? Konten biasanya kayak konten hafalan, Edukasi. itu konten edukasi, Edukasi. konten kenangan, Terus? konten Contohnya? kenangan tuh yang paling berharga tuh. Contohnya? Kalau edukasi kontennya apa? Kontennya konten coding. Coding, Iya. oke. Tentang tadi ya, gimana caranya buat games gitu ya. Kalau konten, apa tadi satu lagi? Konten apa tadi? Hafalan. Hafalan, itu apa hafalannya? Tentang Hafalan apa? juz amma. Oh, juz amma. Iya. Oke. Habibie berarti pintar ngaji dong? Hafal ayat apa? Padahal masih Iqra 4. Oh, padahal masih Iqra 4, tapi doa hafal ya? Doa apa yang hafal? Doa pagi Surah hari apa? nggak hafal. Surah apa? Doa kafaratul majelis yang tahunnya. Oke. Boleh nggak? Surah An-Naba atau Surah apa? An-Naba tahu? Nanti Malas kalau ya? gua Iya. nanti lama. Iya. Lama. Karena berapa ayat, Nak? Berapa ayat? 40. 40 ayat. Oke. Kalau Surat Quraisy Al-Ikhlas saja. tahu? Surat Al-Ikhlas Quraisy. tahu?
Quraisy. Quraisy. Ya, Bisa, boleh? bisa. Boleh, oke. Yuk, nih ke kamera ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlata syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Oh, luar biasa, Masya Allah. Ini juga menginspirasi sekali nih pemirsa, karena anak sekecil ini juga udah bisa hafal surah-surah itu, luar biasa. Apalagi tadi juara dai. Juara 2. Dua dai. Ya. Ya kan? Itu apa aja waktu itu pas lomba? Itu cuma pidato aja. Pidato tentang Ramadan. Iya, pidato Ramadan. Judulnya apa waktu itu? Gak tahu. Eh. Pidato bebas. Tahu. Bebas. Pidato bebas. Cuman waktu itu apa yang Habibie ini? Tentang apa? Tentang apa? Tentang Ramadan. Tentang Ramadan. Ramadan itu bulan apa gitu ya? Iya. Oke. Nah, ini udah ada belum Umi? Naskahnya Umi? Belum ya? Pakai ini Nah. boleh nggak, Nak? Pakai ini boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Oke. Belum. Alat tempurnya Oh tunjukin iya, dong. ini dia. Ini pemirsa. Bawa mic sendiri ya. Jangan. Cinta. Oke. Nah, yuk. Belum. Coba yuk. Oke. Yang baik. Ceritanya di sini kita Emangnya simulasi udah ya. ada itunya. Oh alah, mati. ada mic-nya juga. Iya. Habibie, Ini ada dalam. Habibie, Ada ya. di sini ceritanya simulasi. Habibie reporternya, Uncle Oki sutradaranya, kameramennya. Oke, kita simulasi ya. Umi di sini perannya sebagai script writer-nya atau produsernya Habibie. Nah, jadi yang kasih skripnya Habibie. Oke, bisa? Siap? Nih pemirsa udah. Ini seperti apa nih sosok Habibie nih yang katanya mau jadi jurnalis ya? Unik memang pemirsa, nggak apa-apa. Ini adalah keunikan seorang Habibie. Oke? Nih, ini ceritanya Habibie. Ini kameranya. Habibie, standby. Kalau reporter harus standby. Oke, standby. Nah, posisi standby. Lihat ke kamera. Oke. Mic-nya. Kamera. Rolling. Action. Laporin Habibie. Here is the weather. Welcome to the weather forecast. Now let's see what is the weather is like today. In the north of the country, it's very windy and cold. There is a chance of some rain too. So don't leave home without your umbrella. The temperature is around 10 degrees centigrade. In the east, it's rainy all day today. I'm afraid there may be a thunderstorm in the afternoon. The temperature is a bit higher at around 13 degrees centigrade. In the west and middle of the country, the weather is dry but the cloudy, so no rain for you, but it's quite windy and the temperature is just 10 degrees centigrade. The south of the country has the best weather today. It's cloudy most of the time but sunny this afternoon. The temperature is around 50 degrees centigrade. Bye. Oke. Saya Habibie. Sampai jumpa. Coba. Saya Habibie melaporkan dan sampai jumpa. Saya melaporkan dan sampai jumpa. Oh ya, oke, tepuk tangan dulu dong. Ya. Luar biasa sekali. Ini Umi, ini kan Habibie apa ya namanya? Karena untuk jadi seorang reporter ini juga butuh persiapan juga gitu kan. Mentalnya juga harus kuat, apalagi di lapangan. Nah ini gimana sih bentuk supportnya Umi sebagai orang tua dari Habibie ini agar juga pemirsa yang menyaksikan Duduk Bersembang ini juga termotivasi gitu kok bisa sampai tadi dibelikan juga untuk mikrofonnya. Ini kan juga luar biasa berarti bentuk dukungannya. Ini apa sih yang Umi lakukan dan sebagai orang tua gitu? Jadi sebagai orang tua sebetulnya mungkin kita belum maksimal tapi kita pasti memberikan memfasilitasi yang sebisanya. Jadi kadang kita bikin sampai kita belikan green screen juga di rumah, terus kayak disiapin gitu iya, green screen ada ya? green screen-nya. Terus beli alat-alat kayak gini, terus ada tripodnya juga di rumah.
Terus ada lightingnya juga. Ah, Niat udah, banget kan? nggak apa-apa sih ini Ring light. bentuk keunikannya. Lightingnya juga dibeliin. Iya, terus kita juga bikin circle-nya juga. Jadi kita Iya. bikin Laksamana Space. Oke, itu apa? Laksamana tuh? Space itu dia perkumpulan anak-anak biar dia di situ tuh sama-sama belajar. Itu di Pulau Lingga. Maksimal Oke. kelas 6 bukan? Iya. Mm-mm. Jadi Cuma biar kelas 6 SD. Kelas 6 SD maksimal. Ya. jadi kita bikin komunitas seperti untuk belajar bersama untuk anak-anak di daerah gitu. Oh, jadi itu kayak dari Umi sendiri Iya, yang buat bikin gitu. sendiri dan pengajarnya juga sendiri karena waktu itu saya full time di rumah Mhm. dan yang jadi membernya siapa teman-temannya sendiri, teman-teman Coba Habibie ya. teman-teman di mana coba? Teman-teman Habibie kan. Teman-teman Habibie. Di SD Negeri 2 Singkep. Iya, di SD Oke. Negeri 2 Singkep Barat dan itu free. Dan itu free. Free. Oh, luar biasa. Jadi Iya. apa aja tuh di Laksamana Space itu apa? Di Laksamana Space itu kegiatannya ada Iya. basketball, terus kita belajar storytelling juga, bagaimana cara sebenarnya kita mencontohkan bagaimana cara bercerita dengan baik dan mereka mendengarkan. Terus kita juga mengajarkan bahasa Inggris karena di SD itu nggak ada bahasa Inggris. Oke. Nah, jadi baru Tematik SMP semua. baru ada baru bahasa ada. Inggris. Jadi Tematik. kasihan Matematik. apa Kurikulum 13. anak-anak di situ belum Belum Tahu memadai ya. lah tahu bahasa Inggris Kasihan. itu seperti apa. Jadi dengan adanya Laksamana Space itu kayak mungkin untuk ini ya kayak apa? Circle belajar gitu Iya, kali ya, betul. komunitas belajar bersama gitu. Nah, Habibie, waktu ada Laksamana Space itu gimana perasaannya Habibie? Yang Habibie rasakan ketika Umi itu buat circle untuk ini ketemu nih sama temen-temen tuh kayak di Singkep Barat gitu kayak belajar bareng nih tapi melalui komunitas belajar gitu itu gimana tuh Habibie di situ mungkin apa yang Habibie ingin capai yang Habibie apa yang Habibie itu pingin gitu di situ dari teman-teman. untuk dari teman-teman yang ikut di komunitas Laksamana Space tadi. Biar bisa belajar bahasa Inggris. Oke. Emang sesuka apa Habibie sama bahasa Inggris? Karena waktu 2 tahun udah bisa belajar bahasa Inggris. Tapi teman-teman belum ya. Tapi teman-teman belum. Iya. Itu siapa yang ngajarin umur 2 tahun udah bisa bahasa Inggris? Umi. Umi. Nah itu yang tadi Uncle mau tanya, gimana sosoknya Umi? Oke, boleh nggak? Coba, can you explain about your Umi? Kenapa bisa ngajarin bahasa Inggris? Ya karena udah belajar bahasa Inggris Umi. Oke, apa aja yang Umi ajarin di bahasa Inggrisnya tadi? Pertama dasar, setelah itu menengah, lalu tingkat tinggi. Itu sekolah nggak? Itu sekolah. Tingkat sekolah nggak? Itu sekolah. Habibie. Kalau di rumah biasanya apa aja nih? Kalau misalnya Habibie seneng banget kayak ngobrol sama Umi, mungkin ceritain, oh Umi ini movie ini kayak gimana? Itu dalam bahasa Inggris atau kayak gimana nggak? Iya. Iya. Atau gimana? Mungkin Umi ketika masak gitu kan, Habibie suka banget dengan masakannya. Habibie gimana caranya untuk kasih achievement ke Umi udah buatin masakan spesial untuk Habibie? Oh, Coba in English belum please. pernah kasih achievement. Iya, coba. Gimana? Bagaimana? Gimana? Ketika Pas dapat ini hadiah. apa sih makanan? What's your favorite food? Ayam bakar. Ayam bakar. Oke. Chicken porridge. Alright? Iya nggak? Porridge nggak? Apa? Kalau ayam Porridge bakar itu apa? bubur ayam. Oh itu bubur ayam. Kalau Kalau ayam mau bakar chicken apa? porridge itu, Heeh, chicken porridge itu dia bubur ayam. bubur ayam. Kalau ayam bakar, Kalau ayam bakar, barbecue chicken. barbecue chicken. Oke. Yes. Nah, coba. Ini misalnya nih ada ayam bakar nih, Habibie. Ini Umi buatin ayam bakar. Terus, wah gimana ekspresinya Habibie waktu dikasih makanan favoritnya? Coba in English. Enak. Iya, apa ya bahasa Inggrisnya? Bagaimana? Gimana? Cuma kan terkadang sampai habis 1 piring itu. Oke, tapi gimana perasaannya pas tahu, wih, ini ayam bakar kesukaanku Kesukaan nih dibuatin Habibie. sama Umi. Apa yang Habibie katakan ke Umi kayak mungkin thank you so much Umi Ya for the makasih food. Umi. Thank you so much Umi for the meal atau Ah. gimana? Gimana caranya?
Aduh, unik memang si Habibie ini. Aduh, yaudah. Nah, oke, ini kan tadi Umi udah. Nah, tadi laporan beritanya Habibie juga udah kan? Oke. Coba kita mau Games lagi. games lagi. Mau nggak? Ini pemirsa kita games lagi ya. Kita mau games lagi aja. Nah, Habibie, Ya, tenang. siap nggak? Siap. Kita salam dulu biar nggak slack. Oke, salamnya kayak gini. Gini. Ya, gitu ya. Nah, Umi ngasih bocoran ke Uncle, katanya Habibie menghafal seluruh bendera negara di Indonesia. Di dunia. Di dunia, kok Indonesia sih? Uncle Nggak udah mulai. semua sih. Hah? Nggak semua sih. Tidak semua, tapi rata-rata bisa. Ya kan? Negara ASEAN, emang tahu apa aja? Ada apa aja? Tahu. Ada apa aja? Oke. Stay at your place. Malaysia, Oke, pemirsa. Indonesia, Kamboja, Vietnam, Oke. Singapura, Mhm. Filipina, setelah itu Thailand. Iya. Jangan Kamboja nyontek. udah belum? Hah? Kamboja udah. Kamboja udah tadi. Terus? Apa lagi? Kamboja, setelah itu Brunei, Oke. ya, Laos. Laos. Oke. Nah, Itu aja. Tapi pernah ada Timor Leste bukan sih? betul di ASEAN kan? Pernah ada Timor Pernah Leste. ada. Nah, bendera Indonesia itu bentuknya kombinasi warnanya apa aja? Merah putih. Kayak mana bentuknya? Merah di atas, putih di bawah. Oke. Masih di negara ASEAN. Terus kita sama nih bendera negaranya nih sama negara serumpun di ASEAN. Negara apa yang hampir Negara sama? Bisa nyontek. Hmm? Negara apa? Singapura. Oke, tapi bedanya hanya di Bisa apa? nyontek deh. Emang nampak di situ? Iya. Oke, Uncle tutupin gini ya, tuh. Nggak kelihatan, tapi Uncle nggak bisa nyontek. Kalau Singapura, apa yang bedanya dengan negara Indonesia? Ada bulan sabit, setelah itu bintang-bintang. Oke, nah, kalau bendera Thailand, Thailand. Kapunhap, apa kombinasi Thailand warnanya? itu dia merah di atas, putih di tengah, setelah itu biru di bawah, biru di bawah, setelah itu putih lagi, setelah itu merah. Ulangi coba. Kombinasi warna merah, putih, sama biru. Oke. Merah, gimana? putih, biru, putih, merah. Oke. Nah, Merah, oke. merah, putih, biru, putih, merah. Oke. Betul nggak? Satu negara lagi di dunia Ya. yang benderanya itu mirip dengan Indonesia. Tapi dia potong. Oke, apa tuh? Monaco. Monaco. Monaco nggak sih? Bukan. Di ini loh. Gimana? Aduh, lupa nih Uncle. Memang udah agak malam. Aduh, lupa Uncle, sorry ya. Aduh, maafkan saya pemirsa. Ternyata saya agak lupa nih. Apa ya? Udah. Oke, kita next. Monaco yang mirip sama Indonesia yang di luar ASEAN. Oke. Uncle lupa nih. Mohon maaf pemirsa. Ternyata saya kalah terhadap si Habibie ya. Satu negara masih di ASEAN. Malaysia. Apa Malaysia. kombinasi ininya? Kombinasi warna putih, Ya. merah, kuning, dan biru. Apa yang melambangkan negara Malaysia itu di benderanya? Tuh bulan sabit lagi. Setelah itu bintang tangannya berapa ya? Bintang tangannya kayaknya ada 40 kayaknya. Oh, banyak ya. Yep. Oke, di negara ASEAN si Habibie lulus pemirsa. Next, kita Tiba-tiba mau dia ke Jangan negara-negara yang tergabung dalam G20. G20 itu apa? Ada, itu kayak perkumpulan negara-negara hebat tuh di dunia. Pokoknya lambang negara deh. Nih, sering lihat nggak kalau di film-film itu kan yang masih ada kerajaannya itu di negara mana? UK. UK itu singkatan dari United Kingdom alias Inggris. Inggris. Oke, United Kingdom.
Itu bentuk benderanya kayak gimana? Pasti pernah lihat kan di baju-baju kadang sering ada atau di film-film. Gitu. Kombinasi warna Iya. merah, putih, sama biru. Merah, putih sama biru. Ya. Oke, kalau Thailand. dibentukinnya susah ya pemirsa ya karena bentuknya agak sedikit ini ya. Nah, Putih katep. ada yang hampir mirip dengan negara di ASEAN benderanya. Merahnya Oke, ada tadi mirip dengan negara Malaysia, tapi beda dia di Oh, lambang dia negara. bintangnya 50. Oke, apa? Amerika. Amerika. Iya. Oke, luar biasa. Nah, terus Dia populer dengan Hollywood. populernya Amerika itu dengan Hollywood. Hollywoodnya. Iya. Karena film-film besar berasal dari sana kan? Iya. Mau nggak bisa di Hollywood? Iya loh. Makanya jadi jurnalis. Tuh, hebat. Bisa ke Hollywood. Keren kan? Ya. Oke, satu negara lagi. Masih excited kan? Iya. Jepang. Jepang? Cuma bulat merah aja. Cuman apa? Cuma latar belakang putih, setelah itu bulat merah aja. Di mana bulat merahnya? Tengah. Tengah. Oke. Kalau Itali, pizza, Italiano. Dari apa ininya? Ini kombinasi warna merah di kiri ya. Oke. Warna merah di kiri, putih di tengah, Mhm. setelah itu hijau di kanan. Betul nggak? Betul. Gampang. Wah, gampang. Oke. Terus ini yang banyak K-pop-nya. Artis-artis yang terkenal tuh kayak Oh. artis-artis Korea. Gitu. South Korea. Kok dikasih tahu namanya? Oh iya juga ya, aku lupa nih. Ya udah. Kalau di South Korea, bentuknya kombinasinya apa aja? Warna putih di latar belakang dikasih garis-garis warna hitam. Oke. Setelah itu, ada warna merah gabung sama warna biru. Oke. Tepuk tangan dulu Habibie, keren. Dan biasa pemirsa, ternyata selain Habibie berbakat jadi seorang presenter TV, ya kan? Terus bisa menghafal tabel periodik unsur juga. Nah, rupanya Habibie juga menghafal beberapa lambang negara ya. Umi ya, bendera. Bendera. Bendera di berbagai macam negara yang ada di dunia ini. Bahkan saya juga nggak tahu kalau saya nggak lihat contekan ini pemirsa. Nah, Habibie, gimana di sekolah? Guru ini nggak bilang nggak, Habibie kok keren banget gitu di SD IT Asakinah ya? Sakinah. SD Asakinah, gimana? Kalau di sekolah kayak gimana sih? Boleh nggak diceritain? Hmm. Oh, sering dia. Kenapa? Coba bisik. Iya, karena baru masuk dalam sekolah SD Sakinah. Oke. Tapi kan pasti ini dong. Dia curhat. Enggak, pasti itu karena mungkin mengartikannya lain nih pemirsa, karena mungkin itu seperti pembelajaran kali ya. Tapi kan itu gimana kalau teman-teman di sekolah? Tapi Habibie kan dapat juara. Ya kan? Dapat juara dong di sekolah. Dapat kan? Juara. Dulu juara? Juara berapa? Juara 1 di Tuh. kelas 1 dulu. Itu keren. Berarti kan emang Habibie ini jadi panutan gitu ya. Nah, terus oke. Tadi udah tuh cara bawain beritanya. Nah, tadi prestasinya Habibie juga udah gitu kan. Habibie, boleh nggak ceritain apa sih Habibie yang udah Habibie kayak misalnya ini kan Habibie baru umur 8 tahun nih. Kira-kira nanti mau sekolahnya ke depan mau jadi apa, terus gimana bilang ke Umi Habibie pingin jadi seperti ini gitu. Itu gimana? Habibie apa lagi nih untuk ke depannya supaya bisa, pingin nih, tadi kan katanya pingin jadi kayak Uncle Loki. Itu apa yang Habibie mau lakukan? Mau videoin waktu Blast of ke Mars. Waktu Blast of ke Mars. Blast of ke Mars. Tapi kan itu nanti udah dewasa. Untuk menuju ke sana itu kan pasti ada Gimana step by caranya? stepnya. Apa aja Ayo. yang mau Habibie lakukan?
mungkin belajar dengan giat, atau Habibie mau terus kayak perbanyak circle-nya, teman-temannya, atau gimana? Atau mau baca buku terus, menambah ilmu, atau gimana? Coba. Bingung? Mau ngapain? Ya, bingung mau ngapain. Tapi tadi katanya cerita kalau misalnya mau jadi ke Mars itu harus punya ini. Nah, untuk itu kalau misalnya harus kayak gitu, apa tandanya? Kalau orang yang bisa jadi astronot, orang yang bisa pergi ke bulan, yang bisa jadi ilmuwan, itu harus apa? Belajar. Harus belajar, itu kan? Berarti biar pintar. Nah, nih, Umi, kan ini cita-cita Habibie kan begitu besar nih, Umi itu ya. Gimana sih, Umi, caranya biar Habibie ini juga, ini kan pasti anak kecil ini juga punya cita-cita yang besar, terus juga kemampuannya juga udah di atas rata-rata gitu kan. Nah ini gimana caranya Umi untuk bisa mengarahkan agar Habibie ini tetap pada ininya nih, kayak tidak terpengaruh dengan hal-hal yang mungkin sekarang ini kan kehidupan, apalagi social media, apalagi dunia pertelevisian, kadang kayak dua mata pisau gitu kan, kadang bisa negatif, kadang bisa positif, tapi lebih banyak sih ke arah positifnya. Ini kayak mana Umi caranya untuk mengarahkan Habibie itu agar biar ini tetap ada porosnya nih gitu, itu gimana? Tetap ikut kelas online, tapi yang harus saya dampingi terus. Oke. Jadi karena sekarang kita udah pindah di SD ITA Sakinah, dia kan berarti jam belajarnya itu lebih banyak ya, karena dulu kan di SD biasa, SD negeri. Jadi karena di SD ITA Sakinah, jadi kita ngurangi lagi kelas online-nya, tapi tetap. Jadi kita kurangi 1 minggu, sekarang hanya 1 kali. Kelas online itu tadi. Online kelasnya. Jadi di situ tetap ada gurunya, dan saya minta temanya juga yang sesuai dengan keinginan dia, gitu. Coding semua. Iya, Apa? nggak coding terus. Oh, coding terus. Dia maunya coding terus. Coding terus gitu ya. Ya. Di coding itu emang apa sih yang menariknya gitu? Yang menariknya kayaknya karena bikin games, Aplikasi gitu ya. aplikasi. Iya sih. Terus di situ juga bisa membuat kreativitas lebih tinggi juga. Jadi kadang bikin Habibie juga lebih inilah ya, bisa menggunakan imajinasinya. imajinasinya, gitu ya, dan karena math-nya juga- juga lebih baik dari Iya situ. betul. Nah tadi juga katanya kan Habibie juga punya YouTube channel tuh. Nah itu apa aja tuh tadi konten yang kata Habibie? Edukasi, terus ada tadi juga konten-konten apa aja tadi? Edukasi, terus konten apa? Hafalan, Hafalan. konten edukasi, dan konten kenangan. Dan konten kenangan gitu. Nah ini apa gitu untuk bisa kayak sekarang kan takutnya sosial media, platform media sosial ini kan luar biasa tuh perkembangannya. Ini gimana caranya Umi untuk bisa, ini kan udah didukung nih untuk bisa tadi juga di awal Habibie bilang teman-temannya juga banyak dari dunia maya, dia ingin jadi kayak populer juga dan lain sebagainya. Ini gimana caranya Umi untuk bisa, ini kontennya ini kayak gini, atau Umi juga ikut gabung di dalam kontennya atau gimana? Enggak, Atau mencari kontennya kawan dia juga aja. untuk bisa gabung di kontennya atau gimana sih? Jadi di YouTube channel itu dia tuh biasanya bikin konten yang how to speak English, terus apalagi sebetulnya sih kontennya konten simple aja ya. Konten simbol. Terus tentang apalagi nak? Unik ya. Apalagi ayo ceritain dong. Ini udah excited loh Uncle Loki-nya. Tuh. Ini kesempatan yang luar biasa nih Habibie. Coba apa? Coba how to learn English. Coba. Step 1. Apa? How to Just become a speak. presenter. Step Just 1. Uh, Speaking English. First, Bikin get the English. information with the social media. Okay. You can find it, Yes. and you can go to Instagram, click Hinara, and he's one of my friends. Yeah. Step 2. Step 2,
Learn from Kinara. Mhm. Step 3, practice. Step 3, practice. And step 4, execution. Execution, yes. Execution. And Jadi, 4 steps, yes. yes, first step My is the most insane way to do English is this. Oke. Oke. Habibie ini luar biasa sekali sih pemirsa, mungkin karena this is for the first time First ya time. Umi, jadi kayak dia Nervous. memang Habibie excited banget dari kemarin tuh pingin kayak ayo uncle kayak pingin banget untuk bisa ngelihat kayak tadi juga pas masuk ke studio gedung ini kayak dia mempelajari apa sih sebenarnya untuk produksi dan lain sebagainya, mixer ya kan. Tadi Habibie gimana? Habibie, what's your feeling when you look at that? It was a very nice and a very cool, right? Amazing. Yes, amazing. Okay, would you like to explain it about that? Coba tentang mixer tadi ketemu pipis. teman-teman media. Mau pipis. Mau pipis ya ampun. Luar biasa. Oke, nah ini kita udah sampai di akhir dari Duduk Bersembang. Jadi Habibie, apa dong pesan yang bisa Habibie sampaikan kepada teman-teman yang sedang menyaksikan, teman-teman Habibie semuanya? In English please, boleh. Ajak Coba. untuk jadi Thank you speaker. for watching atau apa gitu. Thank you for watching Yes. Duduk Bersembang Mhm. in TVRI and Kepri. Oke. For invitation. Remember, Mhm. Remember what? Follow. Oke. remember, follow me in Instagram. Yeah. Subscribe me in YouTube. Oke, apa? What name? What name? Teman.habibi. Yes. Click it, subscribe, like, share. Oke, luar biasa. Udah ini Umi, terakhir Umi. Nah ini kan luar biasa nih, unik sekali Umi. Gak apa-apa sih karena dia kreatif sekali. Karena juga banyak sekali tipe anak-anak juga ya. Nah kalau dari Umi sendiri, pesannya apa nih untuk bisa semangat untuk membangun, untuk ibu-ibu di rumah juga yang punya anak-anak yang bercita-cita besar juga gitu kan. Apalagi menjadi seorang jurnalis, astronot dan lain sebagainya. Ini apa yang bisa Umi sampaikan untuk bisa membangun dan memotivasi teman-teman kita yang sedang menyaksikan podcast Duduk Bersembang? Jadi pesan saya sih supaya kita selalu mensupport apapun dan kita harus gali bakatnya dan kita kalau bisa fasilitasi dari mulai yang dari mulai yang mudah yang ada di sekitar kita dulu dan boleh juga ditambah dengan support fasilitas dengan yang lain, Iya. apalagi ditambahkan dengan guru profesional. Betul. Nah itulah jadi makanya bisa juga untuk mengarahkan gitu ya Umi ya. Nah ini dia luar biasa sekali. Tepuk tangan dong untuk Habibie. Luar biasa ini. Ditunggu loh kedatangan selanjutnya, harus lebih percaya diri lagi. Ya. Dan konten-kontennya nanti juga pemirsa kalau yang penasaran seperti apa Habibie juga bisa lihat di Instagram dan Habibie. YouTube-nya Habibie ya, YouTube Laksamana channel, Habibie. Laksamana Habibie. Gitu ya. Kalau nggak ketemu lihat aja di Instagramnya Oki Andri. Ya, sama-sama promosi nih. Oke. Nah, ini terima kasih lo udah hadir Habibie di Duduk Bersembang. Nanti kita jumpa lagi ya. Ya. Di lain kesempatan. Umi terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Wah, ini luar biasa sekali pemirsa, juga tetap saksikan terus program acara yang ada di TVRI Kepulauan Riau juga. Nah, Anda juga bisa menyaksikan podcast Duduk Bersembang ini di YouTube channel TVRI Kepri. Dan saya Oki Andri mewakili seluruh tim yang bertugas di Duduk Bersembang. Kita berjumpa kembali di next episode dan sampai jumpa. Dadah Habibie. Boleh joget-joget? Boleh joget-joget? Boleh.